Dan baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bisa mempersiapkan diri untuk kita bisa berbakti berdoa pada pagi hari ini ya. Saya bersyukur atas kesetiaan saudara di dalam berdoa kepada Tuhan secara bersama-sama. Ada banyak pergumulan yang bisa kita bawa di dalam doa, secara khusus berkaitan tentang pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus terjadi di Indonesia dan dunia. Kita doakan secara khusus Indonesia, ada situasi yang secara umum dipandang semakin memburuk ya. Kita akan turut ambil bagian dalam mendoakan hal ini, dan kita percaya bahwa iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang akan menolong kita, dan yakin percaya bahwa Tuhan juga yang akan menolong situasi dan keadaan di negeri kita. Nanti renungan dan doa akan disampaikan oleh Ibu Iing, Pak Arianto, dan nanti saya akan memandu di dalam pujian dan doa. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari saya mengajak saat ini kita sekarang mengambil saat untuk saat teduh sejenak. Nikmatilah dan syukurilah berkaitan tentang penyertaan Tuhan satu minggu ini buat kehidupan saya dan saudara, dan bersyukur buat keluarga saudara, bersyukur buat pekerjaan saudara, buat pelayanan kita sepanjang minggu ini, dan juga mohon ampun kepada Tuhan jika ada pergumulan-pergumulan, ada hal-hal yang tidak berkenan selama satu minggu ini yang kita lakukan. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan saat berjani. Terima kasih. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan buat pagi yang baru Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami menikmati nafas kehidupan, kami menikmati penyertaan dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, kami rindu untuk datang kepada Tuhan bersama dengan saudara-saudari kami seiman. Di dalam perenungan kami akan kebenaran firman-Mu, di dalam doa-doa yang kami akan naikkan kepada Tuhan. Kiranya ini adalah hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mohon berkat Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terjadi atas kehidupan kami sekalian. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dan acara kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk menaikkan sebuah pujian, di mana pujian ini mengingatkan dalam kehidupan saya dan saudara bahwa hal yang terbaik adalah dekat dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan saya dan saudara. Kita akan menyanyikan lagu ini. Ini mungkin menjadi lagu yang baru, lagu yang jarang kita dengarkan ya, tapi kita akan nyanyikan dan kita pelajari, kita hayati ayat demi ayatnya ya. Ku rindu hidup yang tenang.
rindu hidup yang tenang, tiada musuh yang menyerang. Alam dalam kedamaian, hanya pujian bagi Tuhan. Ayat yang kedua. Setiap hariku berseru, ya Tuhan ingatlah aku, karena hanyalah padamu ku serahkan segenap jiwaku. Oh alangkah bahagia bila ku dapat ke sana, tempat yang selalu ku rindu, nyaman dekat Tuhanku. Ayat 3. Setiap hariku berseru, ya Tuhan ingatlah aku, karena hanyalah padamu ku serahkan segenap jiwaku. Oh alangkah bahagia bila ku dapat ke sana, tempat yang selalu ku rindu, nyaman dekat Tuhanku, nyaman dekat Tuhanku. Ya, pujian ini menguatkan saya dan saudara bahwa hal yang ternyaman adalah kedekatan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Iing. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang telah memberikan waktu buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami yang diberi judul tema iman yang tak tergoyahkan. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Kami percaya Bapa, karena kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap kami. Walaupun ada yang belum bergabung di dalam Zoom ini Bapa, kiranya Engkau akan mengetuk pintu hatinya Bapa, untuk di lain waktu bisa berkumpul bersama-sama. Kami percaya Bapa akan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, Engkau yang akan memimpin ibadah ini. Mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi, shalom semuanya. Buat Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, kami akan belajar firman Tuhan yang diberikan Pak Pendeta, iman yang tak tergoyahkan. Kata iman sudah tidak asing bagi kita. Bahkan sering dan akrab kita dengar dalam banyak pembicaraan. Sebetulnya, apakah iman ini? Tentu dalam hal ini adalah iman kekristenan. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 1. Untuk mempercepat waktu, saya bacakan saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lanjut 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi, apakah dasar dan bukti yang menjadi iman kita? Kita akan baca Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita lanjut dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah dasar dan pengharapan hidup kita. Karena Yesus menebus seluruh dosa kita dan memberikan kehidupan yang kekal kelak di surga bersamanya. Namun, iman harus disertai dengan perbuatan dalam kehidupan. Mari kita baca lagi Yohanes pasal 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kita lanjut di Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan itu adalah kita harus percaya dan taat pada seluruh ajaran maupun perintah Allah. Kita akan baca lagi Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita lanjut di Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai dengan 29. Ketika ditanya, apakah yang harus kamu perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Tertulis bahwa Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Mari kita mengingat kembali tokoh-tokoh iman dalam Alkitab yang menjadi teladan
bagi kita orang percaya. Pada Ayub adalah seorang yang kaya raya dan setia kepada Allah. Ayub mengalami pencobaan yang dilakukan oleh setan dengan sangat menyakitkan supaya dia menghujat Allah. Dia kehilangan sanak saudara, harta benda, menderita penyakit yang menjijikkan. Bahkan di pengertian oleh sahabat-sahabatnya, dia ditinggalkan. Namun Ayub tidak berbuat dosa atau menyalahkan Allah. Ayub tetap taat dan setia kepada Allah. Pada akhirnya Ayub dipulihkan kehidupannya melebihi dari yang sebelumnya. Dua, Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya, percaya dan taat pada Tuhan. Ketika disuruh pergi meninggalkan tempat kelahirannya, menuju ke negeri yang tidak pernah diketahui tempatnya, percaya dan taat ketika diminta mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang dari istrinya Sarah, yang sangat dikasihnya. Dia rela kehilangan yang sangat berharga demi berkenan di hadapan Allah. Dari Abraham lahirlah bangsa-bangsa yang besar, yang spesial, yaitu Israel. Yang ketiga, Yesus Kristus, Yesus yang adalah Tuhan, karena kasih-Nya yang besar kepada dunia, meninggalkan tahtanya, menjadi anak manusia untuk menebus dosa manusia. Dia taat sampai mati dengan cara disalibkan bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Dan masih banyak lagi yang bisa disebut, misalkan Daud, Maria, Ibu Yesus, Yohanes, dan lain-lain. Tokoh-tokoh itu mempunyai iman yang tak tergoyahkan. Mereka taat, setia, serta menyerah, pantang menyerah dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nama mereka tercatat dengan tinta emas dalam sejarah kekristenan dan menjadi pelaku sejarah bagi berita keselamatan dunia. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Hari-hari ini mungkin kita sudah atau sedang berdoa, bahkan berpuasa, tetapi doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Inilah saatnya kita menguji diri kita. Apakah kita memilih tetap berdiri teguh dalam iman, atau kita memilih untuk kecewa? Firman Tuhan berkata, asal kita tidak bimbang, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Firman Tuhan meyakinkan kita akan janji Allah yang tidak tergoyahkan, kuasanya yang tidak terbatas, dan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Ia meyakinkan mereka bahwa Allah mengizinkan kita bersedih ketika impian dan harapan kita sirna, ketika jalan kita seakan tertutup, atau ketika satu lagi babak kehidupan kita
berakhir. Ketika kita mengalami kehilangan kekecewaan atau keadaan yang sangat sulit, Allah mengundang kita untuk bersikap jujur kepadanya. Dia mampu menghadapi emosi kita yang terus berubah-ubah dan segala pertanyaan kita. Dia senantiasa menyertai kita dan menguatkan kita. Kembali dengan pengharapan yang abadi. Di saat kita merasa seolah-olah kehidupan kita telah hancur berantakan, Allah mampu membuat iman kita teguh dan tak tergoyahkan. Nabi Yesaya menyatakan bahwa umat Allah dapat mempercayai Allah mereka selamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dia mampu menopang kita dengan damai sejahteranya yang dalam setiap situasi. Jika kita berfokus pada karakternya yang tidak berubah dan berseru kepadanya di masa-masa sulit, pengharapan kita akan kembali dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apabila kita patuh, taat, dan berserah, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan dengan iman yang tak tergoyahkan. Mari saudara Bapak Ibu kita meneladani tokoh-tokoh iman kita dalam Alkitab yang tadi sudah kita sebutkan. Iman yang sejati adalah iman yang tetap berharap kepada Allah. Dalam segala situasi serta tidak tergoyahkan oleh masalah dan penderitaan. Bahkan tak tergoyahkan oleh kematian. Amin. Kini renungan singkat kiranya bisa tertanam di dalam hati kami, hati kita semua, dan iman kita terjaga dengan iman yang tak tergoyahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu. Setelah kami dengarkan firman-Mu Bapa, kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami masing-masing. Bukan kami tidak mendengarkan saja Bapa, tetapi kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Sehingga kami Bapa mendapat kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Akhirnya kami menjadikan iman kita tidak tergoyahkan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati setiap kami Bapa. Engkau memimpin langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada akhirnya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Iing yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati Ibu, dan juga kiranya firman Tuhan ini menguatkan kehidupan kita ya. Saya dan saudara meneladani para tokoh iman, kita hidup dalam iman yang tidak tergoyahkan. Puji Tuhan, selamat pagi untuk kita sekalian. Satu pengumuman yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terus tetap setia berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah doa yang ada secara bersama-sama, doa malam hari Rabu jam 6:30 dan juga ibadah doa pagi jam 5 ya, jam 5. Minggu depan
kita akan kembali lagi bersekutu. Yang akan melayani adalah Ibu Erasih Mahendra yang akan melayani dalam renungan dengan judul Langkah Memelihara Iman. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan berfoto bersama ya, bisa open mic untuk salam sapa sambil saya akan foto. Siap, 1, 2, 3.